TNI AL pernah mengoperasikan kapal tempur terbesar di kawasan Asia Tenggara dan menjadikan Indonesia menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di bumi bagian selatan. Inilah dia kapal tempur terbesar dalam sejarah Indonesia, KRI Irian. KRI Irian adalah kapal penjelajah kelas Sverdlov buatan Uni Soviet yang menjadi kapal perang terbesar dalam sejarah TNI Angkatan Laut atau ALRI. Kapal ini dioperasikan oleh Indonesia pada era 1960-an sebagai bagian dari strategi militer Presiden Soekarno dalam menghadapi Belanda dalam konflik Trikora atau Operasi Trikora untuk merebut Irian Barat yang sekarang menjadi Papua. Kehadiran kapal ini menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang disegani di Asia Tenggara pada masanya. Jadi, latar belakang pengadaannya pada akhir 1960-an, Indonesia berada dalam ketegangan politik dengan Belanda terkait sengketa wilayah Irian Barat. Soekarno bervisi membangun kekuatan militer yang mampu menghadapi Belanda, terutama angkatan lautnya yang diperkuat oleh kapal-kapal modern. Presiden Soekarno pun mendekati Uni Soviet untuk mendapatkan alutsista dari negaranya. Hasil dari perjanjian dengan Uni Soviet, Indonesia mendapatkan puluhan alutsista canggih, yaitu puluhan pesawat tempur MiG-17, MiG-15, dan MiG-21, kapal selam kelas Whiskey sebanyak 12 unit, pengebom Tu-16, puluhan rudal-rudal anti kapal, serta 1 unit kapal penjajah ringan KRI Irian. Kapal ini dibeli dari Uni Soviet pada tahun 1962. Dengan awal yang sebagian besar merupakan personel ALRI atau Angkatan Laut Republik Indonesia yang sebelumnya telah dikirim dan dilatih di Uni Soviet secara langsung. Lalu, peran dalam Operasi Trikora. KRI Irian dihadirkan sebagai simbol kekuatan maritim Indonesia dalam Operasi Trikora, sebuah operasi militer untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Keberadaan kapal ini memberikan efek psikologis besar, terutama bagi Belanda, karena kapal sebesar ini bahkan tidak dimiliki oleh Angkatan Laut Kerajaan Belanda pada masa itu. Namun, sebelum kapal ini benar-benar digunakan dan beraksi dalam pertempuran sesungguhnya, Belanda akhirnya setuju untuk melakukan perundingan yang menghasilkan perjanjian New York pada tahun 1962, yang akhirnya mengakhiri konflik ini tanpa konfrontasi militer langsung. Lalu, akhir hayat dari KRI Irian. Setelah berakhirnya Operasi Trikora, KRI Irian tetap menjadi bagian dari armada TNI AL. Namun, seiring dengan memburuknya hubungan Indonesia dan Uni Soviet pasca tragedi G30 SPKI pada tahun 1965, sehingga Uni Soviet mulai berhenti mengirimkan suku cadang kapal ini ke Indonesia. Kapal ini akhirnya kurang mendapatkan perawatan serta mulai terbengkalai. Lalu pada tahun 1970-an, saat di era pemerintahan Presiden Soeharto, kapal ini berubah drastis perannya. Kapal ini saat itu sering hanya bersandar di pelabuhan saja, bahkan konon Presiden Soeharto menggunakan kapal ini untuk mengurung atau menahan lawan-lawan politiknya. Lalu pada tahun 1972, kapal ini akhirnya dipensiunkan dan kemudian dibongkar untuk dipersituakan di Taiwan pada tahun yang sama pula. Ini disebabkan oleh mahalnya biaya operasional serta sulitnya perawatan dan dukungan teknis langsung dari Uni Soviet. Lalu kesimpulannya, hari ini untuk aset militer paling bersejarah yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Kapal ini melambangkan kekuatan maritim Indonesia di era Soekarno dan menjadi bagian penting dalam strategi militer Trikora. Meskipun akhirnya tidak sempat digunakan dalam pertempuran langsung, kehadiran kapal ini memberikan diplomatik Belanda kontribusi dalam penyelesaian konflik Irian Barat tanpa kekerasan sedikit pun. Sebagai kapal perang terbesar yang pernah digunakan oleh TNI AL, menjadikannya salah satu simbol kejayaan maritim Indonesia. Salam historia.